Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi Ibu. Bagaimana nih kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin berdoa. Baik. Iya, silakan. Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa untuk agama dan gereja masing-masing. Doa, silakan. Doa selesai. Baik, terima kasih Fadrul. Sebelum memulai pelajaran, Ibu ingin mengecek daftar hadir kalian terlebih dahulu ya. Apakah anak dari kelas 10 IPS 1 ini ada yang berhalangan untuk hadir? Tidak. Tidak hadir semua ya berarti? Tidak. Baik. Untuk memulai kegiatan pada hari ini, Ibu ingin menyampaikan pada hari ini akan membahas mengenai konsep ilmu ekonomi. Tujuan pembelajaran yang diharapkan ketika akhir dari pembelajaran yaitu kalian semua dapat mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi. Nah, sebelumnya apa yang terlintas di benak kalian ketika mendengar kata ekonomi? Ada yang ingin menjawab? Saya, Bu. Iya, silakan dia. Misalnya itu seperti jual beli. Jual beli, betul. Ada lain? Saya, Bu. Nah, Contohnya adalah produksi. produksi. Mungkin yang lain. Ada yang menambahkan? Ya. Pemenuhan kebutuhan. Nah, betul. Saya Bu. Ya. Distribusi. Distribusi. Ya. Tahu. Nah, Skala prioritas. betul sekali. Jadi anak-anak semua sudah paham ya gambaran terkait ekonomi itu apa. Nah, yang pertama, pengertian ekonomi. Nah, ekonomi ini berasal dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti aturan. Nah, dalam arti sempitnya, ekonomi ini berarti aturan rumah tangga. Sedangkan arti yang lebih luasnya yaitu ilmu yang mempelajari kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Adapun pengertian dari ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari usaha-usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Nah, selanjutnya pembagian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi ini terbagi menjadi 3. Ada ilmu ekonomi, Bu tulis ya. 1. Ilmu ekonomi deskriptif. Nah, di mana ilmu ekonomi ini menjelaskan gambaran fakta tentang peristiwa ekonomi yang fungsinya itu untuk mengkaji kondisi perekonomian di suatu wilayah atau tempat. Nah, yang kedua ada ilmu ekonomi teori. Teori ya. Nah, ilmu ekonomi teori ini merupakan kumpulan azas atau hukum ekonomi yang digunakan sebagai dasar untuk mengambil kebijakan ekonomi. Nah, di sini terbagi menjadi 2 lagi, yaitu ada ekonomi mikro dan juga ekonomi makro. Ini dituliskan lagi, ekonomi mikro dan juga ekonomi makro. Nah, ekonomi mikro ini membahas cakupan yang lebih kecil, yaitu kaitannya misalnya perilaku konsumen, perilaku produsen, permintaan, penawaran, dan juga biaya produksi. Adapun ekonomi makro ini mencakup kegiatan yang lebih luas, kaitannya misalnya dengan pendapatan nasional, laju inflasi, pengangguran, kebijakan moneter, gitu ya. Sampai sini paham? Paham. Ya. Yang ketiga, ekonomi terapan. Nah, ekonomi terapan ini merupakan penerapan dari ilmu ekonomi teori, gitu ya, yang berfungsi untuk menelaah kebijakan yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ekonomi yang timbul. Itu. Adapun tujuan mempelajari ilmu ekonomi, apa sih tujuannya dari belajar ilmu ekonomi itu? Yang pertama, untuk mengenali kebutuhan manusia. Nah, yang kedua, setelah kita mengenal kebutuhan manusia, kita dapat mempelajari bagaimana cara pemenuhan kebutuhan tersebut. Nah, yang ketiga, karena kebutuhan kita itu banyak, makanya kita perlu untuk membuat skala prioritas. Selanjutnya, ada pun manfaat dari mempelajari ilmu ekonomi itu. Yang pertama yaitu kita dapat membuat skala prioritas. Yang kedua, kita dapat mempelajari perilaku manusia dalam kegiatannya memenuhi kebutuhan. Yang ketiga, kita dapat membuat dan memilih alat pemenuhan kebutuhan mana yang efektif dan efisien. Lalu ada pun prinsip dari ilmu ekonomi, yaitu dengan pengorbanan tertentu manusia ini ingin memperoleh keuntungan
yang sebesar-besarnya. Dan dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya, manusia ingin memperoleh keuntungan tertentu. Jadi seperti itu ya. Lalu lanjut ke macam-macam motif ekonomi. Nah, motif ekonomi itu apa sih? Motif ekonomi adalah alasan atau dorongan yang mendasari manusia itu untuk melakukan kegiatan ekonomi. Nah, yang pertama ada motif ekonomi memenuhi kebutuhan. Ini contohnya seperti ini, seperti di gambar. Nah, ini ada penjual dan pembeli. Nah, pembeli ini dalam gambar ini dapat kita lihat bahwa pembeli ini berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara apa? Dengan cara membeli. Nah, gitu. Nah, yang kemudian ada motif memperoleh laba juga dapat ditunjukkan pada gambar di depan ini, yaitu ditunjukkan oleh si pedagang memperoleh laba. Nah, kegiatan ekonomi yang dilakukan pedagang ini bertujuan untuk memperoleh laba. Nah, laba yang dihasilkan nanti kembali lagi digunakan si pedagang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Seperti itu ya. Yang ketiga ada motif mendapatkan kekuasaan. Nah, di sini kita dapat melihat contoh di sekitar. Katanya misalnya usaha coffee shop. Coffee shop ini kan kita anggap orang yang memiliki usaha coffee shop itu sudah mampu, sudah makmur. Namun karena motif ekonomi yang ingin dicapai yaitu memperoleh kekuasaan, jadi pengusaha coffee shop itu berusaha untuk memperluas pasarnya dengan cara membuka cabang di daerah lain. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada motif mendapat penghargaan. Nah, ini dapat ditunjukkan semisal ada suatu pengusaha itu sebenarnya sudah makmur, sudah dapat mencukupi kebutuhannya, namun dengan alasan mendapat penghargaan, pengusaha tersebut selalu ingin menanamkan investasinya. Nah, dengan menanamkan investasinya nanti orang lain akan memberikan penghargaan, misal saja pengusaha sukses di Indonesia, seperti itu ya. Nah, ada lagi motif sosial. Nah, ini kaitannya motif sosial dengan kepedulian sesama. Jadi misalnya si pengusaha kaya raya tadi nih ingin melakukan kegiatan ekonomi berdasarkan motif sosial. Nah, dengan itu misalnya pengusaha melakukan kegiatan membangun yayasan, membangun rumah sakit di daerah-daerah tertinggal, seperti itu. Adapun motif ekonomi yang lain ada intrinsik dan juga ekstrinsik. Nah, intrinsik ini motif ekonomi yang berasal dari dalam diri seseorang. Misal saja seorang siswa yang merasa sepatunya sudah rusak. Nah, dengan itu si siswa berinisiatif untuk menabung dan juga membeli sepatu baru. Nah, kegiatan ekonomi yang dilakukan yaitu membeli sepatu baru ini didasarkan oleh motif intrinsik, di mana itu berasal dari dalam dirinya sendiri. Sedangkan untuk motif ekstrinsik, nah ini kaitannya dengan pengaruh dari luar. Misal saja seseorang yang suka mengikuti fashion, perkembangan fashion. Sebenarnya mereka tidak butuh itu, tapi karena dia ingin mengikuti perkembangan fashion yang ada, dia akhirnya melakukan kegiatan ekonomi dengan tujuan yang berlandaskan motif ekstrinsik tadi. Sampai sini paham? Ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya. Ya, silakan dia. Apa fungsi mempelajari ekonomi dalam kehidupan sehari-hari? Ya, jadi ekonomi itu kan kaitannya erat sekali dengan kehidupan sehari-hari. Nah, dengan mempelajari ilmu ekonomi ini dapat membantu kita untuk menyusun skala prioritas dan membantu kita memilih alat pemuas kebutuhan yang efektif dan efisien, mengingat alat pemuas kebutuhan yang ada itu jumlahnya terbatas, sedangkan kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Seperti itu ya. Sudah jelas sampai sini? Jelas, Bu. Ya. Nah, yang selanjutnya untuk mendalami materi, Ibu telah menyiapkan nomor di sini yang nantinya berisikan soal yang harus kalian jawab. Baik, dimulai dari Fajrul, silakan pilih. Nomor berapa Fajrul yang tertulis di situ? Nomor 4. Nomor 4. Ya, pertanyaannya, sebut dan jelaskan satu macam motif ekonomi yang kalian ketahui. Motif memperoleh laba yaitu segala sesuatu yang mendorong manusia untuk melakukan sesuatu tindakan ekonomi untuk mendapatkan laba. Baik, motif memperoleh laba ya. Benar sekali Fajrul. Lalu kedua, Yoga, silahkan. Nomor berapa yang tertulis? Ya. Pertanyaannya, mengapa manusia perlu mempelajari ilmu ekonomi? Karena manusia perlu mempelajari usaha-usaha dalam memenuhi kebutuhan dengan sumber daya yang terbatas. Ya, benar sekali Yoga. Selanjutnya, Bestian. Nomor berapa yang tertulis?
Nomor 6 Bu. Nomor 6. Pertanyaannya, beri contoh motif ekonomi ekstrinsik. Demi mengikuti fashion terkini, seseorang rela menghamburkan uangnya. Benar sekali, itu merupakan contoh dari ekonomi ekstrinsik ya. Yang terakhir, silakan. 5 Bu. Ya, nomor 5. Pertanyaannya, beri contoh motif ekonomi intrinsik. Contohnya adalah menabung untuk membeli gadget untuk penunjang proses belajar. Benar sekali, itu termasuk dalam motif ekonomi intrinsik ya. Baik, dari pertanyaan yang telah kalian jawab dapat Ibu simpulkan bahwa kalian sudah memahami materi pada hari ini. Selanjutnya kesimpulan yang dapat diambil dari pembelajaran hari ini yaitu dengan mempelajari ilmu ekonomi akan membantu kita untuk mengetahui upaya untuk memenuhi kebutuhan. Nah, motif ekonomi yaitu antara lain memenuhi kebutuhan, memperoleh laba, mendapat kekuasaan, mendapat penghargaan, dari motif sosial serta motif ekonomi dan motif ekonomi ekstrinsik dan intrinsik. Nah, adapun tugas yang Ibu berikan untuk pertemuan selanjutnya yaitu masing-masing dari kalian silahkan memilih salah satu saja motif ekonomi yang pernah kalian alami, sertakan gambar dan juga beri keterangan di bawahnya. Ibu tunggu minggu depan ya. Ya Bu. Ya Bu. Baik, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.